Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin pada Ustaz Nuruddin untuk memulai presentasi pada hari ini. Pada hari ini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang uslub at-tamanni dari kelompok kami yang beranggotakan yakni Azra Arina, Ainaya Al-Fatihah, Faisal Muhammad, Fariha Islamiyati, Haldis Hidayatullah, Ilman Fahruzi, Okta Megastuti, Rodiyah Miftahul Jannah, Sultan Muhammad Bahmid, Ahmad Sis, Nabil Fajri, Nihil Haniyah, dan Muhammad Kapten Tekus Putra. Baik, slide selanjutnya. Jangan di next dulu dong. Sebelumnya slide 2. Iya, maaf. Teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang at-tamanni. Nah, di sini kita ada 3 fokus ya. Yang pertama, ma huwa uslubut tamanni. Yang kedua ada wat tamanni dan ada al-farqu bainat tamanni wat taroji. Kemudian yang terakhir ada contoh al-istimalu uslubu at-tamanni. Next. Ya, sebelumnya at-tamanni di sini punya banyak makna ya. Ada kalanya dia mustahil, mungkin, dan nanti banyak lagi makna-makna yang akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok 4. Yang pertama, itu ada at-tamanni huwa talabu syai'i al-mahbubi alladzi la yurja husuluhu. Artinya, tamanni adalah menghendaki sesuatu yang disukai, yang tidak bisa diharapkan tercapainya. Secara bahasa, at-tamanni berarti merancang atau merencanakan sesuatu dan ingin mendapatkannya. Dan secara istilah, at-tamanni berarti mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi. Nah, yang pertama ini mustahil ya, teman-teman. Next, selanjutnya, silahkan. Silahkan, Rodiyah. Oke, ternyata masih saya ya, teman-teman. Yang kedua ini, artinya at-tamanni itu tidak dapat diharapkannya tersebut. Ada kalanya, ini masih lanjutan yang slide pertama tadi. Tidak dapat diharapkannya tersebut, ada kalanya memang mustahil terjadi. Seperti ucapan penyair, alalaitu asyababu ya'udu yauman, fa'akhbaruhu bima fa'ala musyib. Ingatlah, hai kiranya masa muda bisa kembali pada suatu hari, sebab itulah kukabarkan kepadanya apa yang dilakukan orang tua. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Rodiyah. Ya, selanjutnya ada kalanya tidak dapat diharapkannya itu mungkin terjadi, tapi tidak dapat diharapkan untuk tercapainya seperti firman Allah, ya laitalana mislama utia korun, yang artinya mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun surat Quran surat Al-Qasas ayat 79. Nah, di sini kan at-tamanni itu maksudnya pengharapan yang seharusnya itu kita nggak boleh mengharapkan itu. Seperti contoh ayat di atas, kita mengharapkan harta seperti yang Korun punya. Padahal, pada kasus Korun, penyebab ia binasa, ya hartanya itu. Masa kita mau kayak Korun gitu sih? Jadi kita nggak boleh mengharapkan hal tersebut. Gitu. Next, Bang. Oke nih, sebentar sebelum dilanjutkan, supaya tidak salah keliru ya, memahami Ustaz. ya. Iya, Ustaz. Ini. Afwan.
Kalau tamani tadi itu mengharapkan sesuatu yang disenangi, yang tidak mungkin terjadi. Yang pertama ya, mengharapkan sesuatu yang al-mahbub, yang disenangi, yang disukai, tapi tidak mungkin terjadi. Seperti orang berharap yang sudah tua tapi berharap menjadi muda lagi. Itu kan tidak mungkin terjadi. Waktu kan terus berjalan. Sudah usia 40 ingin atau berharap kembali ke usia 20, maka itu tidak mungkin terjadi. Atau mengharapkan sesuatu yang disenangi mungkin terjadi tetapi tidak diharapkan gitu, bukan tidak dapat, tapi tidak diharapkan tercapainya. Mungkin terjadi tetapi tidak seperti itu. Orang berharap menjadi kaya. Mungkin tidak? Halo? Mungkin Mungkin saja. tidak? Mungkin Nah, Ustaz. mungkin kan? Orang kaya seperti Korun itu bisa. Di Indonesia kan banyak. Khairul Tanjung misalnya. Sebagai orang kaya. Bisa terjadi seperti Korun. Kekayaannya. Tetapi tidak diharapkan seperti Korunnya tadi itu. Artinya apa? Kaya tetapi tidak bersyukur dengan kekayaannya. Maksudnya begitu. Mengharapkan sesuatu yang ingin diraih, tetapi bisa terjadi, ya, mungkin terjadi, tetapi tidak diharapkan. Tercapai, tapi tidak diharapkan. Kalau ingin menjadi kaya seperti Nabi Sulaiman, berarti kan mungkin terjadi dan diharapkan, maksudnya gitu kan ya. Tetapi ini menjadi orang kaya seperti Korun, kekayaannya itu mungkin terjadi. Tetapi sikap orang tersebut terhadap hartanya itu yang tidak diharapkan. Sikap Korun apa? Kikir, tidak bersyukur dengan kekayaan yang telah diberikan Allah kepada dia. Tetapi bisa terjadi, bisa, gampang. Kalau mau kaya gampang. Gimana caranya menjadi gampang? Ini kerja, serius. Kemudian nasib. Nah, nasib itu juga menentukan. Khairul Tanjung orang kaya di Indonesia. Atau Sandiaga Uno misalnya. Nah, Sandiaga Uno, Khairul Tanjung ini mungkin terjadi dan diharapkan gitu, karena mensyukuri rezeki yang diberikan Allah dengan cara mendermakan. Nah, kalau Korun tidak, memberikan zakat saja tidak. Nah, itu mungkin terjadi tapi tidak diharapkan, bukan tidak dapat diharapkan. Mungkin terjadi tetapi tidak diharapkan seperti itu tercapainya ini. Kalau seperti Khairul Tanjung, Sandiaga Uno dan sebagainya itu mungkin terjadi, dapat bukan dan dapat, dan diharapkan gitu, dan diharapkan. Kalau yang harta kekayaan Korun, orang bisa mencapai tetapi tidak diharapkan seperti yang diberikan Allah kepada Korun. Begitu ya namanya, cara memahaminya seperti itu ya. Oke, Tayyib, Istamir. Ya, nama Ustaz. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Kemudian pengertian selanjutnya, pengertian dari tamani adalah wa amat tamani fahuwa talaba syai'un mahbub la yurja usuluhu likaunihi mustahilan au ba'idal wuqu'i, yaitu meminta sesuatu yang disenangi yang tak bakal dicapai karena mustahil terjadi atau jauh kemungkinan akan terjadi. Yang itu dulu yang al-farq baina tamani wa taraji. Ya, yang itu. Kemudian al-farqu baina tamani wa taraji.
Dalam bahasan ilmu balaghah, at-tamanni disyaratkan tidak terdapat kemungkinan berhasil atau tercapai apa yang diinginkan. Namun jika kemungkinan tersebut dapat dicapai atau terjadi, maka ia tidak termasuk at-tamanni, melainkan ia disebut at-taroji. At-taroji adalah mengharapkan sesuatu yang disenangi dan kemungkinan dapat terjadi. Next. Ya, selanjutnya ada waktu tamanni, ya, yaitu ada 4 ya. Ada laita, ada hal, la'alla, dan lau. Next. Ya, yang pertama ada laita. Lafaz laita berfungsi untuk menyatakan harapan yang mustahil karena sangat jauh untuk mencapai harapan tersebut. Nah, contohnya ini pada syair fa laita ma baini wa baina ahabbati minal bu'di ma baini wa bainal masaibi. Aduhai kiranya jauh antara diriku dan kekasihku seperti antara beberapa bencana. Iya. Selanjutnya itu hal. Lafaz hal berfungsi untuk menyatakan sempurnanya perhatian terhadap sesuatu yang diangankan dalam bentuk mungkin, tidak atau belum tentu. Itulah sesuatu yang ditanyakan. Contohnya, fahal lana min syafa'i Fahallana min syufa'a kan isim ghairu munsharif gitu. Syufa'a syafulana. Maka Fayash apa itu? Fayash syafulana. Dibaca yang benar ya, fayash. Coba diulangi. Coba diulangi, coba bacanya diulangi. Fahallana min syufa'a fayasyafulana. fayash apa itu? Yang benar. Fayashfa'u. Fayashfa'ulana. Begitu. Ya. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Nah, itu Karena artinya jangan, kalau terjemahnya jangan adakah, hal ini bukan hal istifham. Ini hal apa tadi itu? Hal apa? Hal di mana apa tadi itu? Hal apa ini? Hal apa ini? Hal adat apa? Huruf apa? Ini hal apa ini? Hal tamanni, Ustaz. Nah iya, kalau tamani artinya apa? Sesuatu yang disenangi, tapi jauh akan terjadi. Ya, artinya apa? Gimana? Cara menerjemahnya hal yang dimakna tamani gimana? Bukan hal apakah kan apa? Kalau nah, kok tidakkah? Mana tidakkah? Kalau tidak kan maka ada mungkinkah? Kemungkinkah? Ayo. Kalau yang pertama tadi laita. Coba laita tadi gimana cara terjemahnya gimana kalau laita coba? Coba mundur tadi yang laita, coba yang laita. Gimana Ya, artinya ya? Artinya kiranya, aduhai kiranya jauh. Nah, iya sama. Hal juga sama artinya aduhai kiranya. Andai kata, gitu kan. Seandainya atau andai kata aduhai, aduhai kiranya. Itu menunjukkan hal di makna taman nih. Kalau adakah itu bukan taman nih, hal istifham. Gitu. Maka adakah
Atau apakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberikan syafaat bagi kami? Apalagi diberi tanda tanya. Nah, itu nggak benar. Itu berarti bukan hal taman nih, tapi hal istifham. Itu. Kalau hal taman itu tadi, andai kami ada yang memberikan syafaat, sehingga bisa memberikan syafaat kepada kami, kan dia mengandaikan. Tidak mungkin terjadi kan gitu. Ya, lanjut. Sis, Ahmad Sis, silahkan. Ya, selanjutnya pas la'alla. Afwan, tadi ada azan, masih ada azan gitu. Ya, selanjutnya lafaz la'alla menunjukkan suatu hal yang diharapkan memang jauh untuk dicapainya dan seolah-olah tidak bisa diharapkan tercapainya. Contoh dari kutipan syair ini, isyrab al-qata hal man ya'iru janahahu la'alla ila man qad hawaita atiru. Hai sekumpulan burung merpati, adakah bacanya gimana tadi itu? Isyrab. Afwan, Gimana? asyrabul qata. Ashirbal qata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawaitu atiru. Ashirbal qata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atir. Yang artinya, hai sekumpulan burung merpati, adakah yang mau meminjamkan sayapnya? Semoga aku terbang pada kekasih yang aku cintai. Yang maksudnya ini seperti berhayal meminjam sayap kepada burung merpati untuk menjumpai kekasihnya yang dicintainya gitu. Tidak jauh beda seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, selanjutnya lafaz law. Lafaz law menunjukkan suatu hal yang muhal atau tidak masuk akal. Perkara yang diangan-angan itu juga muhal. Contohnya ada di Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 102. Kalau anna lana karrotan fanakuna minal mu'minin. Yang artinya, sebentar. Sebelum dilanjutkan, ini kok videonya masih banyak yang merah ya. Belum aktif. Tidak, tolong diaktifkan semua ya. Supaya absennya masuk. Kalau yang merah ini nggak di absen loh. Sis Ahmad. Apanya ini? Rodia. Nurdiansyah. M. Dwiki Wahyudi. Irfan Zidni. Idarah Rahmaini. Hafsoh. Banyak yang merah itu. Deni Putri, Aprilia Kemilau, Amalia,
Ini kemana aja orangnya ini nih? Masih banyak merah. Nih. Sis Ahmad ini enggak hadir. Nurdiansyah belum. Diki Wahyudi. Hafso. 4 orangnya di Alpa nanti ya. Sama Aprilia Gemilau. Sama Amalia. Ada 6. Ada 6 yang tidak hadir. Hadir Ustazah. Ayo Ustaz. Nah, Nah, hadir Ustaz. hanya dibuka itunya, apa namanya, videonya dibuka. Ya, Jangan hanya dipasang doang. Nurdiansyah mana Nurdiansyah? Nah, Jaringannya Nurdiansyah Ustaz, mana? Apa? jaringannya terputus. Nurdiansyah. Kalau merah jangan dihadirin ya. Alpa saja. Biar paham. Yang hadir aja belum tentu paham. Nah, ini pemakala sebelum dilanjutkan. Tamani, ada tamani itu ada berapa? La'alla apakah masuk tamani? Kan tidak kan ya, tamani. La'alla itu kan masuk ke taroji. Yang tamani itu apa? Laita. Sama bahal ya. Ini lau itu tamani atau taroji gitu ya. Ini referensinya dari mana? Dari al-balagho al-wadhihah saja itu. Nyarinya itu ya. Karena nanti ada taroji tapi maknanya tamani. Artinya hal tapi maknanya tamani. Lau atau la'alla yang makna asalnya la'alla itu taroji, tapi bisa juga nanti ada. Sehingga nanti pembahasan di dalam tamani itu definisi tamani, adat tamani, kemudian makna tamani, lalu tamani yang keluar dari konteks asalnya. Nah, kalau keluar dari konteks asalnya, yang seharusnya la'alla itu taroji, tapi maknanya tamani. Hal yang harusnya laita yang seharusnya tamani, tapi berubah menjadi taroji. Nah, itu keluar dari konteks asalnya. Begitu ya. Jadi dijelaskan terlebih dahulu adat tamani itu apa saja. Nah, nanti ada yang keluar dari konteks asalnya, dari mana asalnya. Mana asalnya tamani mengharapkan sesuatu yang disenangi tapi tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi karena memang mohal, bakal tidak terjadi, atau bisa terjadi tetapi tidak diharapkan. Tadi definisi. Nah, adat tamani apa saja? Kan hanya laita kan? Sama apa itu? Kalau la'alla itu kan taroji. Gitu ya. Jadi tetap kembalinya ke referensinya ke al-balagha al-wadhihah gitu. Jangan mengambil dari yang lain, kalau lain tadi jadi rancu nanti itu. Karena ada seperti amar ya, seperti amar atau nahi. Nahi atau amar misalnya. Amar disebut amar itu adalah kata kerja, kata perintah, uslub perintah. Nah, uslub perintah itu ada 4. Fi'il amar, isim fi'il amar, masdar yang menggantikan posisi amar, atau yang terakhir isim fi'il amar. Gitu. Nahi juga sama. Nahi hanya 1 fi'il mudhari yang ada la nahiyahnya, la taghdab, la ta'kul, la tashrab. Nah, itu la nahi disebut. Segot nahi itu hanya 1 fi'il mudhari yang ada la nahiyah. Nah, kemarin istifham. Istifham juga sama. Istifham yang memiliki makna, ada yang memiliki makna tasawur, ada yang memiliki makna tasdik, ada yang dua-duanya. Ada yang tasawur maupun ada yang memiliki tasdik. Nah, kalau tasawur itu tidak ada bandingannya. Langsung tasawur ya, menggunakan hal misalnya, hal. Apakah? Maka jawabannya na'am atau la. Nah, kalau hamzah itu punya makna 2.
ada yang tasawur, ada yang tasdik gitu. Atau makna atau adat-adat istifham yang lain, man, mata. Mata tadhab ila al-jami'ah? Jawabannya adhabu ila al-jami'ah fi as-sa'a as-samina sobahan. Menunjukkan makna tasdik, makna tasawur. Gitu. Kalau tasdik itu jawabannya na'am atau la. Gitu. Nah sekarang masuk tamani. Nah ada tamani itu ada berapa? Jangan dicampur dengan taroji ya gitu ya. Maka rujukannya al-balagha al-wadihah. Sudah dibaca belum al-balagha al-wadihahnya? Ada berapa itu adat tamani di dalam al-balagha al-wadihah? Ada berapa? Cuma laita aja, Ustaz. Nah, laita saja kan? Ya. Kenapa Anda masukkan laum, masukkan Ya, hal, masukkan karena la'alla? maknanya juga bisa masuk ke tamani, Ustaz. Nah, itu keluar dari konteks asalnya. Jadi makna awal tamani itu jika menggunakan makna tamani itu hanya laita. Itu hanya laita. Nah, jadi tamani yang pertama, yang sesungguhnya adalah hanya laita. Hanya laita. Lau, la'alla, atau asa, atau tadi itu hal, itu makna taroji. Makna taroji. Makna taroji. Nah, tetapi begini penjelasannya. Dalam perkembangan selanjutnya, tamani itu ternyata atau taroji yang la'alla, lau itu berkembang ada yang keluar dari konteksnya atau tamani yang seharusnya tidak mungkin terjadi menggunakan laita dalam perkembangan selanjutnya adat tamani itu tidak hanya laita tetapi la'alla. Padahal la'alla asalnya itu hanya untuk taroji begitu. Luar konteksnya harus ada kronologis atau penjelasan seperti itu di awal. Jangan langsung bahwa adat tamani itu ada laita, la'alla, lau, hal, ya, itu tidak dibenarkan. Jadi adat tamani hanya satu, laita. Nah, kemudian yang lain itu taroji. Dari kata roja. Nah, kata roja kan pengharapan. Mungkin terjadi. Maka menggunakan lau, menggunakan la'alla. Gitu. Nah, tetapi nanti juga ada laita, tetapi maknanya taroji. Tidak bisa terjadi. Ada juga yang la'alla yang seharusnya taroji, tapi maknanya tamani. Gitu ya, nanti penjelasan secara lisannya seperti itu ya, dijelaskan di awal bahwa laita itu tamani hanya laita. Ya, baik, lanjut. Ya, di sini lanjut pembahasan ke amsilah istimal uslub tamani, contoh penggunaan tamani atau pengharapan dalam Al-Qur'an. Di sini ada contohnya di dalam surah An-Naba ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim, yang artinya alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Nah, ada tamani di sini adalah laita atau sekiranya, di mana tujuan penggunaan kata laita pada kalimat tersebut adalah sebuah harapan orang-orang kafir untuk lebih memilih menjadi tanah daripada harus menerima pedihnya siksaan yang ia rasakan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata laita dalam ayat tersebut adalah sebagai informasi kepada pembaca akan keadaan orang-orang kafir pada hari akhir setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan amal-amal mereka dan mempersiapkan azab untuk mereka, sehingga mereka berangan-angan sekiranya dapat hidup kembali dan memilih untuk menjadi tanah saja.
Baik, ya selanjutnya ada di contoh Quran Surat Yasin ayat 36. Itu yang berbunyi وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan. Quran Surat Yasin. Selanjutnya. Dan di sini ada juga di dalam surat Al-Ghafir ayat 40, yaitu qalu rabbana amantana asnaitani wa asnaitani qalu rabbana amattana asnaitaini wa ahyaitana asnaitaini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujim min sabil. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya pada contoh penggunaan nusuk at-tamanni ada falau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Maka sekiranya kami dapat kembali sekali lagi ke dunia, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 102. Terima kasih. Sekian. Yang sebelumnya tadi, Bil, Faisal belum tadi? Yang di slide sebelumnya? Ya, pembahasan tamani tidak banyak sebenarnya. Hanya tadi itu yang perlu diperhatikan. Pertama tadi definisi sudah. Kemudian ada taman itu hanya ada 1, laita. Kemudian ada taroji menggunakan la'ala, menggunakan lau, atau menggunakan anna juga bisa. Anna ya. Anna. Nah, tetapi perkembangan selanjutnya tamani keluar dari konteks asalnya yang seharusnya menggunakan laita, tetapi berubah. Ada yang bisa menggunakan hal, ada yang bisa menggunakan lau. Padahal lau atau hal ini atau la'ala itu pengharapan sesuatu yang mungkin terjadi yang disebut dengan taroji. Tapi ada yang taroji keluar dari konteksnya sehingga bermakna tamani. Ada tamani yang mengharapkan sesuatu yang mustahil tetapi bisa mungkin terjadi, tapi akhirnya bermakna taroji. Cuman muter-muter begitu saja itu, antara tamani dan taroji. Baik, kalau sudah paham, saya kira paham ya. Insya Allah, Ustaz. Nah, karena pembahasan tamani tidak banyak. Yang banyak kemarin itu hal. Ini terakhir, nanti ini tidak ya? Iya, Ustaz. Tidak. Jadi sama hari ini, pertemuan ini sudah berapa kali? 9. Berapa? 9. Berarti nanti 5 kali lagi lah, atau 4 kali lagi. Baik, ditutup boleh. Sekian presentasi dari kelompok 4, teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang terjadi dalam presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ustadz atas tambahan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, mohon maaf ya. Baik Ustadz, syukur. Syukran Ustaz.